Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kewajiban seorang muslim adalah beriman kepada hari akhir dan apa yang akan terjadi sebelum dan setelahnya. Fitnah Dajjal merupakan salah satu fitnah terbesar sebelum hari akhir dan menjadi pertanda hari kiamat sudah dekat. Rasulullah SAW bersabda, sejak penciptaan Adam sampai kiamat terjadi, tidak ada perkara yang lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ad-Dajjal berasal dari kata ad-dajjalu, maknanya adalah merancukan dan mengaduk-aduk. Jadi, Dajjal adalah orang yang merancukan, pendusta, dan yang diberikan sesuatu yang luar biasa. Maksudnya adalah banyaknya kebohongan juga kerancuan yang ditimbulkan oleh makhluk ini. Terus sekarang kenapa Dajjal bergelar Al-Masih juga seperti Nabi Isa alaihissalam? Makna Al-Masih dapat berubah sesuai konteksnya. Dalam kamus Mu'jam Al-Wasit dinyatakan, makna Al-Masih adalah orang yang banyak mengembara. Orang yang banyak mengembara disebut Al-Masih karena dia menyapu permukaan bumi. Nabi Isa disebut Al-Masih karena beliau termasuk manusia yang banyak mengembara, melakukan perjalanan jauh dan tidak menetap di satu tempat. Ada yang berpendapat beliau disebut Al-Masih karena beliau mengusap dengan tangannya orang yang sakit, buta sejak lahir, penderita kusta, kemudian sembuh dengan seizin Allah. Ibnu Al-Sir mengatakan, Dajjal disebut Masih karena salah satu matanya terhapus. Al-Masih adalah orang salah satu sisi wajahnya mamsuh atau terhapus, tidak ada matanya dan tidak ada alisnya. Jami al-Usul. Kalau menurut pengertian saya ini loh ya, kalau dilihat dari makna katanya yaitu orang yang banyak mengembara. Makna Al-Masih pada Nabi Isa artinya orang yang banyak mengembara, membawa petunjuk. Tapi sedangkan pada Dajjal, maksudnya adalah orang yang banyak mengembara dan membawa kesesatan. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah pula menjelaskan tentang Dajjal kepada umatnya. Hanya saja tidak sedetail penjelasan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya dari Dajjal, yang buta salah satu matanya lagi pendusta. Ketahuilah, dia buta, adapun Rabb kalian tidaklah demikian. Tertulis di antara dua mata Dajjal kafir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, aku benar-benar memperingatkan kalian tentang Dajjal. Tidak ada seorang nabi melainkan ia pernah memperingatkan kaumnya tentang masalah tersebut. Tetapi aku akan mengatakan kepada kalian suatu ucapan yang belum pernah dikatakan oleh seorang nabi pun sebelumku. Dia itu Dajjal, bijak bermata sebelah, sedangkan Allah tidaklah bijak. Kelahiran Dajjal disebutkan dalam hadis bahwa ayah dan ibu Dajjal itu melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya. Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan ciri-ciri fisiknya seperti cacat pada mata kirinya, memiliki rambut keriting dan lebat. Sedangkan pendapat lain mengatakan mata kanannya yang buta. Ia memiliki perawakan yang besar dan pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting, jalannya tidak normal, bertubuh gempal, kulitnya merah, berkening lebar, serta dadanya bidang. Bisa bayangin gak itu makhluk apa ya? Huruf kafaro yang menjadi tanda Dajjal tertulis di antara dua mata Dajjal. Hal ini dijelaskan dalam hadis bahwa sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting rambutnya, buta sebelah matanya, dan matanya kabur, tidak menonjol dan tidak juga cekung maksud saya. Jika ia berdaya kalian, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Di manakah Dajjal akan muncul atau keluar?
Dajjal akan muncul dari arah timur dari negeri Persia disebut Kurosan. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Kurosan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari Yahudiyah asbaban dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadisnya Hasan. Menurut seorang ulama, Asy-Syaikh Muhammad bin Salih bin Al-Utsaimin rahimahullah, maksud saya Asy-Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, mengatakan awal mula ia keluar menyeru kepada Islam, mengaku sebagai muslim, kemudian mengaku sebagai nabi, setelah itu mengaku sebagai ilah. Nah, ini sudah banyak terjadi ya di zaman kita sekarang ya. Banyak yang mengaku nabi, bahkan ada yang mengaku Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Dia akan memasuki semua negeri dengan membawa kerusakan kecuali Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah berguncang 3 kali, lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pengikut Dajjal adalah mayoritas umat Yahudi. Saya ulangi lagi, mayoritas umat Yahudi. Mayoritas ya, jadi ada selain umat Yahudi, tapi sebagian kecil. Ya seperti kaum munafik, kafir, Khawarij, dan lain-lain. Disebutkan dalam hadis, para pengikut Dajjal adalah kelompok Yahudi Isfahan, salah satu wilayah Iran. 70.000 orang yang memakai tayyalisah, yaitu topi penutup kepala. Hadis riwayat Muslim. Beberapa kelebihan yang dimiliki Dajjal atas seizin Allah yang disebutkan dalam riwayat. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal berkata kepada pengikutnya, apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu kepadaku? Mereka berkata, tidak. Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain, Rasulullah bersabda, berkata dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka. Mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman. Hadis riwayat Muslim. Bumi akan digulung untuknya, ia menggenggam awan di tangan kanannya dan mendahului matahari di tempat terbenamnya. Lautan hanya sedalam mata kakinya, di depannya adalah gunung yang penuh asap. Kanzul Umul jilid 7 halaman 2998. Ketika Dajjal sedang berkuasa dengan perbuatan-perbuatannya yang merusak di bumi, Allah mengutus Isa bin Maryam ke muka bumi di menara putih sebelah timur Damaskus untuk membunuh Dajjal. Dan tugasnya pun berhasil. Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal di Bab Lut atau gerbang Lut. Lut adalah kota yang terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina dekat Ramallah. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di Bab Lut atau gerbang Lut. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nu'aim bin Hamad. Dengan sebegitu dahsyatnya fitnah Dajjal, bahkan tidak ada perkara yang lebih dari itu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Namun Rasulullah SAW membekali umatnya untuk melindungi diri dari fitnah-fitnahnya. Yang disebutkan dalam hadis, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia dijaga dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, tasyahud akhir ya, mau menjelang salam maksudnya ya, maka mintalah perlindungan pada Allah dari 4 perkara, yaitu dari siksaan jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dan dengan doa apa saja yang ia inginkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah Dajjal dengan membekali pada diri, keluarga serta keturunan-keturunan kita dengan ilmu dan mengajarkan Al-Qur'an khususnya surat Al-Kahfi dan membaca doa yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.